Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramuditya Aji Gumelar, NIM 190512114043 dari S1 Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cabling kabel UTP. UTP atau Unshielded Twisted Pair diambil dari kata unshielded, menandakan bahwa jenis kabel jaringan ini tidak memiliki pelindung aluminium seperti jenis kabel twisted pair lainnya. Sedangkan kata twisted pair berarti bentuk kabel yang membungkus setiap kabel tembaga dengan plastik berwarna. Setiap plastik pada kabel UTP memiliki susunan warna yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kabel UTP berfungsi sebagai salah satu kabel penghubung atau bertukar data antara jaringan-jaringan komputer, baik itu jaringan komputer berbasis lokal LAN maupun global, di dalam suatu sistem network atau jaringan komputer. Dan pada umumnya, kabel UTP ini memiliki impedansi yang kurang lebih sekitar 100 ohm. Dan itu juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori, di mana kategori tersebut berdasarkan kemampuannya dalam mengantarkan suatu data. Dalam kabel UTP terdapat 8 warna yang berbeda. Setiap warna dalam kabel UTP memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Untuk lengkapnya, berikut penjelasan kabel UTP berdasarkan warnanya. Ada kabel berwarna orange. Kabel ini berfungsi untuk jalur paket data, sedangkan kabel berwarna putih orange memiliki fungsi untuk jalur paket data. Kabel warna hijau memiliki fungsi untuk jalur paket data juga. Kabel warna putih hijau memiliki fungsi untuk jalur paket data, warna biru berfungsi untuk jalur suara, putih biru untuk jalur paket suara, warna coklat sebagai konduktor tegangan DC, putih coklat sebagai konduktor tegangan DC juga. Karakteristik kabel UTP antara lain terdapat isolator pelindung luar, bandwidth maksimal kabel UTP sampai 100 MB per second, maksimal panjang kabel bisa sampai 100 meter, jika lebih dari itu membutuhkan repeater jaringan. Menggunakan soket RJ45, terdiri dari 4 kabel yang berpasangan. Kabel 1 dan 2 memiliki fungsi untuk mengirim informasi, kabel 3 dan 6 memiliki fungsi sebagai penerima informasi, kabel nomor 7 dan 8 memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan. Jenis-jenis kabel UTP. Ada kabel straight through. Memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Tipe kabel straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch dan komputer ke hub. Adapun urutan kabel straight through sebagai berikut. Yang kedua ada kabel crossover. Memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya, antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Adapun urutan kabel crossover seperti yang ada di gambar. Yang ketiga ada jenis kabel rollover. Kabel tipe rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor yang lainnya. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe straight through, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer, switch dengan proyektor. Adapun urutan kabel rollover sebagai berikut. Kategori kabel UTP. Berikut adalah kategori kabel UTP yang dirangkum dalam bentuk tabel. Kabel UTP dikelompokkan menggunakan istilah kategori atau biasa kita menyebutnya CAT. Kabel UTP dikategorikan berdasarkan kualitas transmisi data yang tersedia. Semakin tinggi kategorinya, maka semakin cepat transmisi data yang dilakukan. Di antara semua kategori kabel UTP, kabel Cat5e dan Cat5 merupakan yang paling populer dan banyak digunakan pada jaringan Ethernet.
Kategori 1 atau Cat1. Kabel UTP dengan kategori 1 merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah, yaitu sebesar 1 MB per second. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja, sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Kabel Cat1 dulunya digunakan pada tahun 1983 untuk menghubungkan telepon analog Plain Old Telephone Service atau yang biasa disingkat POTS. Kategori 2 memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 MB per second. Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Umumnya, kabel pada kategori kedua ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Namun, seiring perkembangan zaman, kabel tipe ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem modern saat ini. Kabel UTP kategori ketiga memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 MB per second dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Bila ditinjau dari segi perkembangan teknologi Ethernet, kabel Cat3 memiliki kemampuan yang terendah, karena memang hanya mendukung jaringan 10-base saja. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan IBM Token Ring dengan kecepatan 4 MB per second sebagai pengganti Cat2. Kategori keempat, kabel UTP kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 MB per second dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel ini juga digunakan pada jaringan IBM Token Ring 16 Mbps dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10-base. Kabel UTP kategori 5 memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 MB per second dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel jenis Cat5 ini juga dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 GB per second, tetapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Umumnya kabel jenis ini mendukung jaringan token ring, Ethernet 10-base, Fast Ethernet 100-base. Kabel kategori ini merupakan kabel yang paling populer yang banyak digunakan pada instalasi jaringan. Kategori 5A atau Cat5e ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP Cat5 dengan kemampuan transmisi data hingga 1 GB per second atau pada kecepatan 10, 100, atau 1000 MB per second. Kabel jenis ini direkomendasikan pada penggunaan jaringan gigabit Ethernet, meskipun kabel UTP Cat6 lebih direkomendasikan untuk kinerja yang maksimal. Kabel UTP kategori 6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 GB per second, dengan frekuensi komunikasi 250 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Kemudian kabel UTP kategori 6A. Kategori ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP Cat6 dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar yaitu sebesar 500 MHz. Kemudian ada kabel UTP kategori 7. Memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 GB per second dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari kabel jaringan UTP. Kelebihannya antara lain, harga kabel jaringan UTP terbilang murah dibandingkan kabel jaringan lainnya. Instalasi atau pemasangan kabel jaringan UTP juga terbilang mudah. Pemeliharaan kabel jaringan UTP terkenal mudah. Ukuran konektor dan kabel jaringan UTP relatif kecil, dengan diameter 0,43 cm, sehingga terbilang fleksibel dan mempermudah dalam membuat saluran kabel. Kerusakan yang terjadi pada salah satu saluran kabel jaringan UTP tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan. Kabel jaringan UTP juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, rentan terhadap efek interferensi elektromagnetik yang berasal dari media atau perangkat lain. Jarak jangkauan kabel jaringan UTP hanya 100 meter, sehingga sangat terbatas dan kalah jika dibandingkan dengan kabel jaringan jenis koaksial yang bisa hingga menjangkau 500 meter. Adanya kemungkinan dapat dengan mudah disadap. Beberapa kalangan banyak yang mengeluhkan transmisi data dari kabel jaringan UTP cenderung lambat. Kabel UTP juga diperlukan perangkat tambahan berupa pipa plastik atau pipa aluminium dalam instalasinya demi memaksimalkan fungsi kabel jaringan UTP.
Berikut adalah simulasi memasang kabel UTP. Kali ini saya akan mensimulasikan cara mengkrimping dengan menggunakan aplikasi di smartphone. Nama aplikasinya adalah UTP Cable Simulator. Kita pencet training mode, lalu tap to start. Yang putih ini adalah kabelnya. Kita gunting ujung kabel, kita kupas kulit kabelnya selebar sekitar 2 cm. Lalu kita rapikan, kita luruskan kabel-kabel yang kusut. Karena kali ini saya akan membuat kabel straight, jadi kita harus mensusun warnanya sesuai dengan susunan warnanya. Susunan warna pada kabel strip itu yang paling kiri adalah warna putih orange. Kita taruh di paling ujung kiri yang warna putih orange, disusul dengan warna orange, kemudian warna putih hijau, lalu warna biru, kemudian putih biru, hijau, putih coklat, dan yang paling kanan, ujung paling kanan adalah warna coklat. Kemudian kita pasangkan konektornya. Pastikan ujung kabel menyentuh ujung RJ45-nya. Setelah itu kita crimping, kita jepit menggunakan tang crimping. Setelah dijepit, kita tes menggunakan lamp tester. Jika lamp tester menunjukkan menyala lampu warna hijau, berarti crimping telah berhasil. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.